سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام في يومنا هذا إلى يوم الجزاء. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jumat Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Kebiasaan kita orang Indonesia menyebutnya bulan Roh ataupun bulan Arfah. Jadi pada dasarnya ini bulan Sya'ban adalah bulan para arwah memanggil para leluhur-leluhur kita, ayah ibu kita, kakek nenek kita, buyut-buyut kita, seluruh anggota keluarga kita, saudara-saudara kita, mungkin guru-guru kita juga yang mereka sudah pulang ke alam barzakh sudah puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Tatkala datang bulan arwah, semestinya untuk memasuki bulan suci Ramadan, budaya kita lakukan ziarah, dan ini bagus dan disunahkan oleh para ulama dan sunnahnya para aulia, karena mendatangi kubur adalah bagian daripada mengingat mati. Saudara, bahwa ratapan ahli kubur yang mereka tersiksa di dalamnya itu lebih mengerikan daripada ratapan anak tiri. Artinya sedahsyat-dahsyat siksaan dunia tidak bisa dibandingkan dengan dahsyatnya siksaan akhirat. Oleh karena itu tidak akan ada yang bisa menghentikan daripada siksa ahli kubur daripada keluarga kita seumpamanya ada mereka yang disiksa, selain daripada doa, pembacaan surah Yasin, zikir, tahlil, sedekah. Itu yang akan dapat menolong daripada mereka ahli kubur kita. Karena alam barzakh adalah merupakan alam di mana masa tunggu yang tidak menentu. Sebab kiamat itu tidak ada yang bisa memprediksi kapan datangnya. Kegelisahan ahli kubur dan penderitaan mereka memang tidak bisa kita dengar, dan itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mendengar suara kita, derap langkah kaki kita pada saat kita melewati kubur-kubur mereka. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, jika engkau melewati pekuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu artinya apa? Jasadnya memang sudah hancur barangkali, tapi ruhnya menjawab daripada ucapan salam. Ruhnya yang menerima daripada kiriman doa-doa daripada keluarganya. Minimal kita para anak harus paham dan mengerti dan hafal doa bil walidain. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diriwayatkan dalam satu hadis, apabila ada seorang tua yang sedang disiksa, menerima azab neraka lantaran dosanya terlalu banyak dan mati belum sempat tobat dan mengalami siksaan yang luar biasa dahsyatnya, tapi ketika ada anaknya yang berdoa, Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, seketika itu pula siksa terhenti, aja berhenti lantaran ada doa yang dikirimkan oleh anak-anak. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Jadi saudara-saudara, bahwa orang yang sudah meninggal dunia mereka memang putus amalnya, artinya tidak bisa lagi sholat, tidak lagi bisa puasa, tidak bisa lagi sholat Jumat, silaturahmi dan lain sebagainya, urusan amalia ibadah, dan mereka hanya sekedar menerima doa serta kiriman sedekah amal jariah yang diniatkan untuk mereka, dan segala kebaikan demi kebaikan yang dilakukan oleh keluarga secara otomatis tanpa diniatkan sudah pasti sampai kepada mereka.
Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah, irhamu mautakum bis-shadaqati wa tilawatil Quran, kasihanilah orang mati di antara kamu dengan sedekah dan membaca Quran. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin, bulan Rawah ini tepatnya untuk memasuki bulan suci Ramadan. Kita harus bersih lahir batin kita. Baik kepada yang hidup, kita meminta maaf atas segala dosa dan kesalahan kita. Kepada yang meninggal, kita mendoakannya, menziarahi mereka. Dan sesungguhnya ziarah setahun 2 kali itu bukan merupakan bagian daripada anak yang soleh, saudara-saudara. Itu masih anak yang lalai. Kenapa saya katakan demikian? Berapa besar jasa kedua orang tua kita. Masa kita menziarahi mereka hanya setahun 2 kali? Kecuali jaraknya jauh makam orang tua kita dengan kediaman kita. Kalau makamnya di belakang rumah kita atau hanya beberapa jam sampai ke tempatnya, sungguh keterlaluan sebagai anak kita menziarahi mereka hanya setahun 2 kali. Yang paling bagus menziarahi makam daripada keluarga kita, orang tua kita itu setiap hari Jumat, Jumat sore, Jumat pagi atau Kamis sore. Ketika 2 hari sunnah itu tidak bisa, di hari-hari lain juga dibolehkan untuk ziarah kubur. Betapa besar daripada ziarah kubur pahalanya, saudara-saudara, menandingi pahala ibadah haji yang mabrur. Nabi bersabda, man zara qabra abihi au ummihi au ammatihi au khalatihi au qarabatihi kanat lahu hajjatun mabruratun wa man kana zairu lahu hatta yamutu zaratal malaikata qabla. Orang yang menziarahi makam ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, paman bibinya, kerabat-kerabatnya, itu dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah pahalanya sepadan dengan haji mabrur, saudara-saudara. Jadi kalau kita ingin pergi haji, menunggu terlalu lama karena usia kita juga sudah tua, perbanyak ziarah kubur. Tanpa pergi haji, saudara sudah dapat pahala daripada haji mabrur, lantaran mendapatkan keberkahan daripada ziarah kubur daripada keluarga kita. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, jika seandainya orang yang rajin ziarah ini, seorang anak yang rajin ziarah, seorang ponakan yang rajin menziarahi pamannya, bibinya, sampai dia meninggal dunia, kata Rasulullah, yang mendatangi daripada orang yang rajin ziarah ke kubur, orang yang sering ziarah kepada keluarganya, bukan lagi bangsa manusia, tapi malaikat yang menziarahi kubur, saudara-saudara. Malaikat yang menziarahi kubur kita, lantaran Allah Maha kasih sayang kepada orang-orang yang mengasihani daripada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Inilah sebuah keutamaan, sebuah keberkahan. Dengan kata lain, saudara ingin pergi umroh, saudara ingin pergi haji, tapi duit tidak punya, berharap rahmat Allah, hakikatnya berwasilahlah dengan ziarah kubur keluarga kita. Tidak bisa seminggu sekali, minimal sebulan sekali. Jangan setahun sekali, apalagi jangan setahun 2 kali, apalagi setahun sekali. Sungguh terlalu dan keterlaluan kita sebagai anak dan keluarga. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dikatakan oleh ulama, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadu 'ala niran. Orang yang bersukacita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Dengan kata lain, dia mempersiapkan dirinya dengan pertobatan kepada Allah, saling meminta maaf kepada keluarga dan sahabat kerabatnya. Kemudian dia mendatangi atau menziarahi kubur daripada keluarganya. Itu bagian daripada sukacitanya orang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bisa jadi orang yang semacam itu adalah orang yang bertobat kepada Allah, dan Allah anugerahkan baginya terbebaskan daripada api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan umur kita di bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.